Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam belajar jarak jauh untuk pelajaran matematika. Hari Rabu kemarin sudah dibahas oleh Pak Sam, yaitu tentang pembahasan tryout 1. Dimana sebelum kita mulai, yang jelas kalian selalu ingat pesan 3M, yaitu menghindari COVID-19. Yang pertama yaitu iman, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, aman. Aman yaitu memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan dengan orang banyak, dan mencuci tangan. Yang ketiga, imun. Olahraga teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, dan makan makanan yang bergizi. Istirahat yang paling baik adalah tidur, terutama tidur siang. Oke, Nana, sebelum kita mulai pembahasan tryout 1 ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke anak-anak, kita mulai untuk pembahasan tryout 1. Kita akan bahas yaitu nomor 1, di mana di sini ada 61,1% yang menjawab benar. Dari yang pertama kita lakukan adalah dari 319 responden. Oke. Jika operasi apa ini? Bisa dikatakan bujur sangkar, bisa dikatakan persegi, entah apa itu nanti diganti tanda bintang atau lambang yang lain, enggak jadi masalah. Tetapi berita dari sini yang harus kalian perhatikan betul-betul. Berita apa? Ada berita di sana. Jika operasi persegi berarti, ingat, kuadratkan bilangan pertama. Kuadratkan bilangan pertama, kemudian kurangkan hasilnya dengan bilangan kedua. Maka hasil dari negatif 20, ada lambang persegi, 2020 adalah, bagaimana caranya? Kita kuadratkan bilangan pertama ini, kemudian kurangkan ya, kemudian kurangkan hasilnya dengan bilangan kedua. Ini pembahasannya. Mungkin sudah ada yang mengerjakan ya nak ya. Nah, jadi negatif 20 kuadrat dikurang bilangan kedua 2020 sama dengan berapa? Negatif 20 dikuadratkan. Itu kenapa hasilnya positif? Karena negatif 20 kuadrat ini ada dalam kurung lah ya. Negatif 20 dikali negatif 20, hasilnya 400. Ya. Jadi hasilnya adalah negatif 1.400. Ya. Tapi itu dari 219 siswa itu 61,1% yang menjawab benar. Ya. Bisa ya? Kita pelan-pelan saja, yang penting kalian mengerti. Ya, yang penting kalian mengerti. Tergantung nanti perintahnya di sini atau beritanya apa di situ, ya kalian mengerjakannya sesuai dengan perintah. Oke. Berikutnya nomor 16. Ini diambil dari persentase yang kemarin adalah yang di bawah 60. Yang sekarang yang akan kita bahas yaitu yang mendekati 60, ada 60 sampai
berapa ini sebentar, sampai 69,9 ya. Jadi ya dari 60 sampai kisarannya sampai 70. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, untuk yang nomor 16. Bentuk sederhana dari 3M dikali dalam kurung. Dikali ini artinya dikalikan semua yang ada di dalam kurung ini. Dan kalian ingat, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Pokoknya tandanya tidak sama, maka hasilnya negatif. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Ini ya, hati-hati di sini. Untuk operasi pengurangan hati-hati. Biasanya kalian kurang teliti dalam hal ini. Oke, kita lanjut. 3M dikali 4K dikurang 3L ditambah 3M. Biasa dikalikan. Ya, dipisahkan di sini ya. 3M dikali 4K sama dengan 3 kali 4, 12. M kali K, MK. Negatif 3M dikali negatif 3L. 3 kali negatif 3, negatif 9. M kali L, ML. Biasa ya. Nah, terus di sini ada operasi pengurangan di sini. Negatif 2K, kalau di SD senangnya kalian kan susunnya ke bawah. Ya. Oke. Nah, susun ke bawah kan. Kenapa di sini ditambah? Loh Pak, di sini kan kurang. Ini loh, ada tanda negatifnya di sini. Itu artinya dikurang. Kita susun ke bawah. Ya. 9M kuadrat dikurang 9ML 4KL dikurang 14K kuadrat. Ya, 12 negatif 9 terus negatif 14K kuadrat negatif tambah 4LK dikurang 2. Oh, di sini ada yang salah. Ini mestinya negatif 12 MK. Sama ya. Ini mestinya salah ketik ini. Ya. Ini negatif 2K dikali 6M, maka mestinya di sini negatif 12 MK. Nah, 12 MK ini ya. 12 MK dikurang ini 12 MK ini dikurangkan. Hasilnya siapa? Tinggal ini 9M kuadrat ada, negatif 9ML sudah ada, mana lagi? 4LK ada, negatif 14K kuadrat. Ya. Kenapa disusun seperti ini? Kita mengarah ke option yang sudah disiapkan oleh soal. Ya. Jadi jawabannya 9M, berarti jawabannya yang A, 9M kuadrat dikurang 9ML ditambah 4LK dikurang 14K kuadrat. Ini saya Pak Senmopi yang hari ini. Oke, itu anak-anak ya. Coba diperhatikan dulu.
Ya, biasa ini operasi bentuk aljabar. Kita lanjut untuk nomor 19. Nah, di nomor 19 ini yang menjawab benar adalah 69,9%. Ini mendekati ke 70 dari 319 responden. Ya, coba diperhatikan gambar ini. Coba diperhatikan gambar ini. Di sini ada bola. Bola itu kalau menggunakan neraca ini timbangan ya. Dibandingkan dengan 8 kg pemberat ya, yang 8 kg, ternyata ini lebih berat dua bola ini. Artinya apa kalau lebih berat dua bola ini? Artinya 8 kg itu kurang dari berat dua bola. Hati-hati di sini. Ada juga di sini 3 bola itu lebih ringan dari 18 kg. Artinya apa? 3 bola kurang dari 18 kg. Kalau kita buat dalam ketidaksamaan, kan ada persamaan, ada pertidaksamaan, ada kesamaan, dan ada ketidaksamaan. Oke. Kalau ada persamaan berarti ada variabelnya. Pertidaksamaan ada variabelnya. Kalau kesamaan dan ketidaksamaan tidak ada variabelnya. Ya. Karena itu adalah kalimat tertutup kata bahasa Indonesia. Oke. Nah, kita misalkan ya, berat satu bola sama dengan X. Ya. Berarti kalau kita lihat dari gambar ini, yang pertama ini, 2X lebih dari 8 kg. Kenapa kalau lebih? Ini lebih berat kan? Oke, lanjut. Yang ini berarti kalau 1X itu berapa? Lebih dari 8 dibagi 2. Artinya berat satu bola itu lebih dari 4 kg. Itu dari gambar yang pertama. Kita lihat gambar yang kedua. Kita sudah misalkan tadi satu bola itu sama dengan X. Berarti kalau 3 bola berarti 3X. Kenapa kurang dari 18 kg? Karena dia lebih ringan. 3 bola itu lebih ringan daripada atau lebih kurang dari 18 kg. Berarti X-nya berapa yang gambar sebelah kanan? Berarti X kurang dari 18 dibagi 3. Biasa ketidaksamaan X-nya sama dengan apa? 18 bagi 3 sama dengan 0. Kita padukan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Diperoleh bagaimana, nak? X itu posisinya di mana sekarang? X-nya di tengah. Berarti X itu lebih dari 4, kurang dari 6. Ya. Ini kan pertidaksamaan ini. Kata-kata tanda ketidaksamaan ini. Ada kurang dari, ada lebih dari, ya. Ada kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ya. Jadi X-nya ini di antara 4 dan 6. Terus bagaimana, Pak? Berapa jawabannya? Kita lihat di optionnya. Kalau di optionnya berapa di situ? Yang ada di antara 4 dan 6? Tidak lain adalah S. Oke. Jadi X-nya adalah 5. Yang lain ya? Itu. Ini soal yang memerlukan pemikiran. Kenapa? Soalnya dalam bentuk gambar ya. Oke. Oh ya. Coba diperhatikan tadi enggak ya lagi ya. Kalau misalnya kalian memahami dulu. Untuk apa kita buru-buru, untuk kita cepat-cepat kalau nanti enggak memahaminya ya. Nah, kalau interaksi dari rumah kan di sekolah kan bisa kita saling
tanya jawab ya kan ya. Interaksi. Kalau di sini ini ya Pak Sur yang ngomong aja, jelaskan, tapi mudah-mudahan kalian mengerti, memahami apa yang Pak Sur sampaikan. Ya. Jangan terus nanti apa hadir terus tinggalkan ya, ya sama aja itu kita nonton berita di TV itu ya kan, ditinggal TV-nya tetap aja berjalan beritanya. Oke nak, kita lanjut ya. Kalau tidak ini, kalau sudah paham ya, tapi tidak tahu mana yang paham dan tidak. Ya. Karena operatornya hilang. Ya. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor 20. Ini 69% dari berapa? Dari 319 anak yang menjawab benar. Oke. Nah, ini ya, ini diperhatikan betul-betul. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi itu apa? Hubungan. Daerah hasil relasi tersebut. Nah, ini perlu Pak Sur jelaskan dulu. Jangan langsung ke yang ditanyakan dalam soal. Ada yang namanya daerah asal. Daerah asal disebut juga apa nak? Daerah asal disebut domain. Pak Sur baca, saya bisa bacanya tuh domain, boleh ya, tulisannya domain ya, domain ya. Siapa domain itu? Yaitu daerah asal. Siapa di dalam diagram panah ini? Yaitu semua yang ada di himpunan A. Domainnya di sini berarti A. Siapa dia? 6, 9, 12, dan 15. Terus ada yang namanya daerah kawan. Daerah kawan itu mana? Yaitu yang di himpunan B. Siapa dia daerah kawannya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus apa yang dikatakan daerah hasil? Ingat, daerah hasil juga nanti bisa juga ditanyakan ring. Tulisannya range, R-A-N-G-E. Ya. Nanti, Pak sudah pernah mengajarkan daerah hasil, apa yang diajarkan daerah hasil. Ring itu apa? Nah, ring itu juga daerah disebut juga daerah hasil. Kalau domain daerah asal, kodomain daerah kawan. Kalau ring atau hasil daerah hasil, ring disebut juga daerah hasil. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi daerah asal sudah, daerah kawan sudah. Siapa sih yang menjadi daerah hasil ini, anggota daerah hasil ini? Yang yaitu anggota dari kodomain atau daerah kawan ini yang berpasangan dengan daerah asal. Ya. Siapa di daerah sini yang berpasangan dengan yang di daerah asal? Ingat ya, 2 pasangannya berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 9, 4 berpasangan dengan 12, 5 berpasangan dengan 15. Jadi daerah hasilnya ini nak. 2, 3 ini ya, ini daerah hasilnya ini. Ya. 2, 3, 4 dan 5. Oke, ini ya. 2, 3, 4, 5. Hasil ulangi. Mana daerah asalnya? Anggota daerah asal yaitu himpunan A. 6, 9, 12, dan 15. Daerah kawan yaitu himpunan B. Siapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Siapa daerah hasil? Yaitu daerah hasil adalah anggota daerah kawan yang berpasangan dengan daerah asal. Oke. Sekarang nomor 23. Nah, di nomor 23 ini adalah pelajaran apa yuk?
sistem persamaan linear dua variabel. Siapa variabelnya? X dan Y. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ingat? Bapak yakin kalian semua tidak suka dengan yang namanya pecahan. Pak Sur juga tidak suka yang dengan yang namanya pecahan. Bagaimana caranya menyikapi untuk menyelesaikan supaya tidak ada pecahannya ini? Maka ruas kiri dan ruas kanan, ya ruas kiri ini, ruas kiri ya. Ruas kiri dan ruas kanan dikalikan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya di sini siapa? 2 dan 3. KPK-nya berapa? 6. Ya, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka ruas kiri dan ruas kanan ini dikalikan dengan 6. Oke, itu. Terus yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini penyebutnya adalah 8 dan 4. Berarti kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan ini dengan KPK penyebutnya. Siapa penyebutnya? 8 dan 4. Kalau tadi KPK dari 2 dan 3 siapa? 6. Dari mana? 2 kalikan 3. Kalau KPK 8 dengan 4, berapa? Bukan 8 kali 4 KPK-nya. Itu KPK-nya berapa? 8. Karena kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 4 adalah 8. Oke, kita lanjut. Nah, tapi ingat, setelah kita dapat X dan Y-nya, yang ditanya itu siapa? Nilai X ditambah Y. Oke, kalikan berapa tadi ini? Ya, kedua ruas dikali dengan 6. Ya, jadi 6 dikali setengah X ditambah 6 kali 5 per 3Y sama dengan 6 kali 8. Ingat, kedua ruas dikalikan dengan 6. Oke, biasa 3X ditambah 10Y sama dengan 48. Sekarang bagian kanan dikali berapa tadi? Dikalikan dengan 8. Ya. Biasa 8 kali negatif 3 per 8 sama dengan negatif 3. 8 kali 1/4. Kalau answeran dengan Pak Rahmat tadi. Pak Rahmat sudah masuk. Kalau yang saya yang 150. Oke, nah ya. Nah, kita dapat sudah ruas persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita padukan, ini dia. Apa? Ada menggunakan eliminasi, ada menggunakan substitusi, ada menggunakan kedua cara tersebut. Pak, ada juga kan Pak menggunakan cara di grafik. Ya. Kalau grafik itu, kalau secara grafik, kalau hasilnya itu pas pecahan, maka tidak bisa ya, agak kesulitan karena itu kurang ini. Kurang apa? Kurang teliti. Karena nanti kita masih bertanya, berapa itu komanya? Ya, karena pecah-pecahan. Lebih baik menggunakan eliminasi dan substitusi. Biasanya gabungan. Ya. Oke, diapakan ini? Jadi ditambah supaya apa? Supaya 3X-nya ini lenyap. Ya. Tidak mesti dikurang terus. Kita lihat tandanya. Ya. Oke, 3 ditambah negatif 3X ditambah negatif 3X sama dengan 0. 10Y ditambah 2Y sama dengan 12Y. Oke. Kita cari Y-nya dulu, ya. Berarti Y sama dengan 72 dibagi 12 sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6. Kita lanjut, kita cari X-nya. Y disubstitusi ke persamaan 1 boleh, disubstitusi ke persamaan 2 juga boleh. Bebas saja, terserah kalian. So di sini pilih ke ini.
ke persamaan yang kedua. Ya. Y-nya diganti dengan 6. 2 kali 6 ya, 2 kali 6, 12. Ya. Kita lanjut. Biasa. Ya, jadi X-nya berapa nilainya, Nak? Nilai X-nya negatif 4. Nah, kita kembali ke soal. Ini yang biasanya, ya, biasanya ini apa namanya? Kalian itu kurang teliti mengerjakan atau membaca soal ini. Nah, ini diperhatikan betul-betul lah ya. Biasanya kesalahannya di sini. Makanya tadi ada 69% yang menjawab benar dari 219 siswa. Nah, hati-hati di sini penempatan X dan Y. Ya, X ditambah Y. Ya. X-nya negatif 4, Y-nya adalah 6. Hasilnya berapa, Nak? Hasilnya adalah 2. Ya, silakan kalian simak dulu tayangan yang sudah ada di layar monitor kalian. Cari di form. Oke, sana ya. Enggak ada ya? Paham ya, silakan. Dari Islamoza Magana. Islamoza, nggih pertanyaannya? Cara dapetin 6 kali 6/8 atau 6/8? 6/8 sama 8/3 tadi gimana ya, Pak? 6. Oh, ya. Oh, ya. Begini Islamoza dan yang lainnya. Untuk dikalikan 6 ini dari mana? Seperti yang Mbak Sur katakan tadi, kita lihat, kita ingin menghilangkan penyebutnya ini. Penyebutnya di sini 2 dan 3. Berarti Pak Sur katakan, Bapak ulangi lagi, dikalikan dengan KPK penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 berapa? 6. Maka ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 6. Ya, Bapak ulangi. Ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 6 ini. Ruas kiri. Dari mana 6-nya ini? KPK dari penyebutnya. Penyebutnya 2 dan 3. KPK 2 dan 3 berapa? 6. Dikalikan 6. 6 kali setengah menjadi 3. X. 6 kali 5/3. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali 5, 10. Kalikan Y. 6 kali 8, 48. Oke. Terus yang persamaan kedua, penyebutnya 8 dan 4. Penyebutnya 8 dan 4. KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Maka kedua ruas dikalikan dengan 8. 8 kali negatif 3/8 ini kan coret ya. Coret ini 8 dengan 8 dicoret. Ya kan? Ya. Jadi ini 8 coret menjadi negatif 3. 8 dibagi 4, 2. 2 kalikan 1Y. Biasa ya? Oke. Itu Islamoza dan yang lainnya. Dari mana dikalikan 6? Dari mana dikalikan 8? Dikalikan dengan KPK dari penyebutnya. Oke. Ada lagi Pak Muhib yang bertanya? Oke. Perhatikan kata Pak Sur tadi apa? Kalian pastinya tidak suka dengan pecahan. Pak Sur juga tidak suka dengan pecahan. Maka kita yang namanya matematika menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu kalikan apa? Dengan KPK-nya. Ya. Oke.
Kalau tidak lagi ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor 23. Nomor 26. Ini 23 tadi ini ya. Oke. Sekarang nomor 26. Nah, di nomor 26 ini yang menjawab benar 63,9%. Dari mana? Dari 319 responden. Siapa respondennya? Kalian pada saat mengerjakan tryout yang pertama. Ya, kalau yang kedua dan yang ketiga itu kan pertama yang ingin kita lihat. Oh, kalau soal seperti ini di SMP 1 soal nomor 26 ada 63,9% yang menjawab benar. Oke, nah kita lanjut. Ini pelajaran kelas 7 ya. Diketahui panjang diagonal suatu persegi panjang adalah 3x dikurang 4 cm. Kalau di kelas 2 ini masuk ke pelajaran aljabar. Dan diagonal apa? Tadi diagonal suatu persegi panjang 3x dikurang 4 cm. Yang satunya 2x ditambah 4 cm. Ingat, di dalam suatu persegi panjang, diagonalnya itu bagaimana? Panjangnya diagonalnya sama. Artinya apa? Diagonal yang pertama tadi 3, yang persamaannya 3x kurang 4, itu artinya sama dengan 2x ditambah 4. Ya. Oke. Nah, jadi diagonal persegi panjang itu sama panjang. Sama dengan gini nak ya. Misalnya, oh, aku kemarin beli TV 34 in. Nah, 34 in yang mana? In itu inci ya. Yang 34-nya mana? Bukan panjangnya itu, ukuran panjangnya yang gini ini bukan. Atau lebarnya dari atas ke bawah itu, lebarnya bukan. Tetapi apa? Panjang diagonalnya. Siapa tahu ada yang belum tahu. Tahu punya TV dia 60 inci. Dari mana? Itu yang dihitung adalah panjang diagonal. Oke, nah ya. Oke, ini persamaan linear dengan satu variabel. Oke. Dikumpulkan apa? Dikumpulkan yang variabelnya sama. Biasanya di sebelah kiri. Biasanya. Ada yang tidak biasanya dibawa ke sebelah kanan. Salah Pak? Tidak. Ya. Oke. Ingat, 2x pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2x. Pak, begitu pindah kok berubah Pak ya? Bukan itu sebenarnya. Ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan 2x. Kenapa dikurangi 2x? Karena Pak Sur tidak menginginkan variabel di sebelah kanan. Maka supaya 2x ini hilang, eliminir, lenyap, maka dikurangkan 2x. Di ruas kiri juga dikurangi 2x. Dalam persamaan, apabila dikurangkan atau ditambah dengan bilangan yang sama, nilai persamaan itu adalah tetap. Oke, yang ini negatif 4. Pak Sur tidak menginginkan ada konstanta di sebelah kiri, supaya negatif 4 lenyap, bagaimana? Ditambahkan dengan 4. Ruas kiri tambah 4, ruas kanan tambah 4. Paling enaknya kalau kalian katanya pindah ruas berubah tanda. Seperti Power Rangers. Power Rangers itu kalau sudah mau kalah dia berubah kan? Berubah, ya kan itu. Sama dengan kita ini, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. 2x pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2x, ya. 4, negatif 4 pindah ke kanan menjadi tambah 4. Oke. Berarti 3x dikurang 2x sama dengan x, sebelah kanan 4 tambah 4 sama dengan 8. Hati-hati di sini, Pak Sur ingatkan, hati-hati kemungkinan yang tadi sekian persen anak yang menjawab masih salah itu langsung menjawab 8. Kenapa? Di optionnya 8. Ya, banyak ini, ya kan? Ada yang ngaku itu, ya. Dijawab begitu dapat 8. Oh ya, asik. Ini nomor 8. Tarik guys, gitu kan? Nomor 8, ya. Ternyata yang ditanyakan apa nak? Nah, di sini hati-hati.
panjang diagonal bagian tersebut. Oke, panjang diagonal masukkan, terserah, masukkan ke 2x tambah 4 boleh, masukkan ke 3x kurang 4 boleh. Ini adalah panjang diagonalnya. Itu 20 cm. Oke. Masih ada 5 menit ya. Oke, ya. Bisa, Pak Sur, ya, rasa kalian salahnya tadi kemungkinan ini. Yang Pak Sur prediksi, kalau salahnya kalian yang masih menjawab salah itu banyak kan menjawab yang A. Oke, kita lanjut. Tadi 2, 3, 2, 6. Berikutnya nomor 37. Ada 64,6% yang menjawab benar dari 319. Sekian persennya kenapa itu menjawab salah. Oke. Nah, ini nah. Tabel frekuensi namanya. Tabel frekuensi di bawah ini adalah ulangan matematika suatu kelas. Yang ditanyakan nilai rata-rata ulangan siswa di kelas tersebut. Biasa ya. Nilai ini bisa dinyatakan dengan XI, itu Pak Sur senangnya menggunakan XI. Frekuensi adalah FI. Kenapa I? I ini berangkat dari 1 sampai ke sekian. XI maksudnya nilai ke 1, X1, ini X2, X3, X4, X5, X6. FI ini berangkat dari F1, frekuensi yang pertama adalah 1, F2 adalah 2, F3-nya frekuensi yang ketiga berapa? 7. Untuk mencari rata-rata, caranya apa? FI kali XI dibagi sigma FI. Sigma itu jumlah. Sum, ya. Kita kalikan dulu. 4 kali 1, 4. 5 kali 2, 10. 6 kali 7, 42. Terus 7 kali 12. Ya, biasa ya. Nah, jumlahnya berapa nih? Sigmanya nih, sigma ya. Ini ada merek motor namanya Sigma dulu ada. Dan Pak Sur pernah punya itu ya. Karisma. Yang punya karisma itu Pak Rahmat dulu. Pak Sur nggak punya karisma, tetapi punya Sigma. Oke, biasa rumusnya ingat lah. Ya ini rumusnya. X bar. Nah, dibaca X bar. Apa X bar? Yaitu nilai rata. Sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Biasa, menghitung biasa ya. Pak Sur, ini kok ada sama dengan apa ini? Bapak Sur apa ya? Bergelombang. Atau ya. Itu artinya pembulatan. Nah, ya. Itu namanya nilai aproksimasi. Nilai aproksimasi. Oke, 6,87. Membacanya 6, bukan 87, tetapi 6,87. Bapak yakin itu bisa semua. Oke? Ya, bisa ya. Sebentar, satu lagi soal. Oke. Nomor 38. Itu yang menjawab benar adalah 62,7% dari 319 responden. Yang lain kenapa salahnya? Kita lihat lagi soalnya. Seperti apa? Oh, ini dia. Kemungkinan kalian ketukar antara nilai yang terkecil dan nilai yang apa? Nilai terendah dan nilai yang tertinggi. Kemungkinan itu. Wah, Pak Sur ini ahli tebak juga ya. Nah, ya, kalau tipe-tipe soal macam ini, kemungkinan kalian salah menafsirkan. Yang kecil yang mana, yang besar yang mana. Coba, nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak adalah 70. Sedangkan selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah 24. Jika ada satu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, ingat, satu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan siswa lainnya, berarti siswa lainnya ada berapa anak orangnya? Ada 7. 7 siswa mendapatkan nilai yang sama, yaitu nilai yang rendah. Karena ketinggiannya hanya 1 orang. Nilai tertinggi yang diperoleh dari siswa tersebut. Ini termasuk apa ya, penilaian yang termasuk analisis ya. Walaupun tahu ininya, mengerti maksudnya,
tapi mengerjakannya menggunakan nilai rata-rata tadi. Kita misalkan, untuk apa yang memisahkan ini? Untuk mengingat ke kita. Kita misalkan nilai terendahnya adalah X, nilai tertingginya adalah Y. Berarti, ingat tadi, yang terendah siapa? Ada 7 orang, berarti 7X. 7X ditambah Y. Dibagi 8 sama dengan 70. Oke, ini. Persamaan 1, ini dapat. Dan Y dikurang X. Di sini yang Pak Sur katakan tadi. Jangan sampai ketukar. Y itu yang tertinggi dikurang yang terendah adalah 24. Itu ada persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita padukan menjadi siapa? 7X tambah Y sama dengan 560. Negatif X ditambah Y. Mestinya tadi kan Y dikurangi X. Nah, Pak Sur luruskan ini. Yang di depan adalah X. Kurang. Eliminasi. Ya. Di sini 7X dikurang negatif. Dikurang negatif berarti tambah. Ini nilai X-nya adalah 67. Jadi jawabannya yang ini. Jangan hati-hati dulu. Yang ditanyakan apa? Nilai tertinggi. Ini yang Pak Sur khawatirkan kalian. Jawabnya 67, ada 67 langsung dijawab. Padahal yang ditanyakan apa? Tertinggi. Ini kan tadi? Ya, substitusikan. Y-nya yang ditanya, bukan X-nya. Jadi nilai Y-nya adalah 91. Oke anak-anak, perhatikan dulu betul-betul. Ya. Ada pertanyaan Pak Muhib? Ini untuk soal yang terakhir yang dibahas. Belum ada. Oke anak-anak, karena waktulah yang memisahkan kita, Pak Lahuri yang akan menggantikan Pak Sur. Pak Marsono. Sorry. Karena ada dua-duanya di sini, nak. Suhunya ada 2 di sini. Pak Marsono dengan Pak Lahuri. Ternyata sekarang tugasnya Pak Marsono yang akan mengajar. Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada penyampaian dalam hari ini Pak Sur ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.